wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati hada kaffaratum lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah, sebuah kesyukuran buat kita masih berada di kota Rasulullah, masih ada di pelataran rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjidin Nabawi, yang bagaimana mungkin kita sepakat mata kita masuk di masjid ini, mungkin barusan kita melihat masjid yang begitu indah, masjid yang begitu tertata bangunannya dengan apik, karena memang masjid ini dirancang dengan seluruh insinyur di muka bumi ini bersatu dan dikuasai oleh insinyur dari Turki yang membangun, membuat arsitek ini sungguh luar biasa bangunan di dalamnya. Karena kalau di luar belum apa-apa, tapi kalau kita sudah di dalam melihat, sungguh luar biasa. Tidak ada masjid mungkin yang kita pernah masuki di Indonesia seindah dan seapik Masjidin Nabawi. Itu buat kesyukuran buat kita, karena kita bisa hadir di tempat ini dan bisa kita beribadah di dalamnya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, adapun kita berkumpul di sini supaya ada sedikit bayangan perjalanan kita hari Minggu. Hari Ahad kita akan menuju ke Mekah Al-Mukarramah dengan sudah berpakaian ihram, sudah dalam kondisi niat umrah. Makanya kita harus pahami bagaimana yang harus kita pahami, apa yang perlu kita persiapkan sekarang sebelum kita menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Karena mengerjakan sesuatu tanpa ilmu itu akan sia-sia hasilnya. Tapi mengerjakan sesuatu dengan ada ilmunya, insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan perbuatan itu. Jadi kalau sudah ada pemahaman kita tentang bagaimana umrah, insya Allah kita akan sempurna melaksanakannya karena sudah ditahu. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali yang kita harus perhatikan adalah niat kita harus berbaharui. Di dalam Al-Quran mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu kita berangkat karena Allah semata, bukan karena yang lain. Jangan seperti ada jemaah tuh, Ustaz, malu kak, sisa saya di komplek belum umrah, makanya kusuruh suamiku jualkan itu tanahku, mau juga berangkat umrah. Kenapa malu di kompleknya, komplek elit, sisa dia belum umrah. Setiap ada apa pengajian selalu berbicara teman-temannya tentang umrah, akhirnya dia malu. Jadi bukan karena Allah dia berangkat umrah, tapi karena malu di kompleknya sisa dia belum umrah. Jadi semoga di antara grup Rabbani ini tidak ada seperti itu. Kita semua berangkat dari tanah air, maka harus karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Aku berangkat umrah hari ini, tahun ini, bulan ini, karena Allah semata, bukan karena yang lain. Bukan karena mau dipanggil Pak Haji, bukan nggak mau dihormati bahwa ya anu tahu coba lihat doa datang di umrah. Bukan itu. Tapi kalau Allah sudah mengatakan kau sudah kucatat di bahu kananmu bahwa kau telah umrah dan umrahmu mendapatkan predikat umrah yang makbul, umrah yang mabrur, tidak ada balasan hanya surga Firdaus. Inilah yang kita inginkan. Jangan kita kotori niat ini dengan yang lain-lain, tapi harus karena lillahi ta'ala. Oke Bapak Ibu, itu berangkatnya yang pertama. Jadi insya Allah pada hari Ahad nanti di kamar mandita di hotel kita masuk mandi sunnah ihram. Mungkin jam-jam 10 pagi kita sudah mandi sunnah ihram.
Mandi sama kalau kita seorang suami istri, pasangan suami istri, namanya mandi besar, mandi junub. Tapi niatnya yang beda. Ku sengaja mandi sunnah ihram, menghilangkan hadas besar dan kecil dari tubuh saya karena Allah. Ku sengaja mandi sunnah ihram, menghilangkan hadas kecil dan besar dari tubuh saya karena Allah. Mandi makin. Yakin kena ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah sah mandinya. Jadi mandi besar. Yang bilang diguyur ini tidak dibasahi kepala. Ini namanya mandi besar. Harus diguyur kepala. Tapi kalau ada yang bertanya bagaimana nada mamka saya Ustaz? Sekali jangan pakai mandi. Kan ini namanya tadi mandi sunnah ihram. Sunnah apa artinya? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi karena kita mau sempurna ibadah kita, maka lakukan. Karena itu namanya mandi sunnah ihram. Oke, bisa dipaham sampai di sini? Sementara kita mandi, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku sadar ada 5 di tubuh saya panca inderaku yang paling banyak dosanya. 5 panca inderaku ya Allah. Mulutku nomor 1 ya Allah, banyak sekali dosanya. Lidahku tanpa tulang banyak sekali. Gosip, namimah. Ya betul. Kita lagi di teras rumah duduk-duduk dengan keluarga anak. Ada orang jalan serombongan pakai baju seragam. Kuisen di tena panjang lapas cicilan. Ini lihat mo. Tidak disengaja. Betul. Tena pernah lapas anjo. Pero nanti di kana. Astagfirullah. Maka langsung ucapkan astagfirullah. Kalau terlanjur mau apa paling? Bukan, saya biasa bu. Terlanjur. Kuceloteng orang ya anu gitu. Astagfirullah. Kenapa juga lisan ini selalu lancang ya? Ikuti dengan istighfar. Jadi di saat kita mandi Bapak Ibu, mandi guyur dengan air, ya Allah, semoga berjatuhan mandi sunnah ihramku, berjatuhan dosanya lisanku, berjatuhan dosanya mataku, dosanya telingaku, dosanya tanganku yang mungkin pernah menyakiti orang, mungkin pernah mengambil haknya orang, dan berjatuhan dosanya kakiku, biasa melangkah kemaksiatan. 5 yang kita minta ampunkan di saat kita mandi. Kita sadari tidak ada manusia pun selain baginda Rasulullah yang tidak punya dosa. Kita semua ini, kalau bukan Allah yang menjaga diri kita, kalau bukan Allah yang menjaga aib kita, kita ini sebongkah manusia yang busuk. Tapi karena Allah cintai kita, Allah menyayangi kita. Wahai Sultan, nak wisen kau jai sekali aibmu, tapi nak jaga yang tidak mau nak ketahuan. Makanya ibu, kata baginda Rasul, barang siapa yang mampu menjaga tetangganya, saudaranya, biar nak tahu bahwa saudaranya itu banyak aibnya, banyak sekali kerusakannya, tak jagai mulutnya. Kena mau nak kesengan tidak ketahuan itu aibmu kalau dari saya. Coba. Kita yang jaga diri kita. Tidak ketahuan itu kejelekanmu kalau dari saya. Kututup, kukunci mulut. Apa kata Allah? Saya akan jaga kau punya aib. Ini salah. Tetangga tak, saudara tak, ditahu bahwa ya ada kodina. Kena mau nak kesengan kalau dari saya. Allah yang akan jamin kepada kita. Tidak ketahuan kau jelek kalau dari saya akan tutup. Allah yang jamin. Maka itu bu yang nomor 1 ya. Jangan biar ditahu aibnya orang. Jangan sama sekali tersebar melalui kita. Kalau memang orang yang sebarkan, biarin, yang penting bukan kita. Karena Allah yang akan menjaga aib kita. Jadi oke, sementara mandi, minta ampun kepada Allah, ya Allah, semoga berjatuhan mandi sunnah ihramku, berjatuhan semua dosanya panca indera, mulutku, mataku, telingaku, tangan dan kaki. 5. Yakin? Lakukan ini hari Ahad begitu jam 10 sebelum kita turun salat dulu. Sudah mandi sunnah ihram, ya. Pakai biasa mandi dulu. Tapi disemprot ke badan tak. Ya, semprot. Kalau sudah memang makin belanja di
Sudah makin beli parfum dia mah. Ambil yang paling bagus parfum tak, sapukan ke badan tak, semprot. Sebelum berpakaian ihram. Ulangi, sebelum berpakaian ihram. Jadi memang badan tak disemprot. Pakai Rexona. Kita ini mau menghadap Allah. Bagaimana perasaan kita kalau kita ini harum? Sudah itu panggil pakai pakaian ihram yang sudah disiapkan. Bapak-bapak pakai 2 lembar kain, kita menghadap kepada Allah. Eroki lagi, mungkin lagi pergi di rumah Pak Lurah, Pak Desa nah. Pasti Pak Polisi ngambil pakaian yang paling bagus. Mau melapor ke komandan. Ini Allah yang kita mau tuju. Kita mau menghadap kepada Allah. Oke Bapak Ibu, sudah berpakaian ihram, insya Allah disampaikan oleh Asisa. Pagi-pagi itu jam 8 semua koper tak sudah di depan kamar masing-masing pada hari Minggu. Jadi malamnya itu dipacking memang balanjanta, koper rapikan, dilakban. Jam 8 pagi besok sebelum mandi semua sudah di depan kamar masing-masing. Bukan urusan tak yang kasih turun. Ada pihak hotel. Karena insya Allah dijemput ke dulu di Bahaudin, Grand Plaza, baru dijemput lagi di Skipping. Saya masih batuk terus terang tadi malam kurang sekali tidur sampai istriku kadang ngapa mau itu. Makanya kue Aziz saya bilang ke dia Aziza, nah Aziza cari ku pengganti tidak bisa gak kayak nekemukkan. Alhamdulillah selesai kita pakai ihram, turun salat duhur bersama imam seperti biasa. Sudah kita salat duhur, berdiri masing-masing sendiri-sendiri. Salat 2 rakaat untuk asar. Terserah, mau 2 rakaat boleh, niatnya dibedakan. Ada namanya di jamak kasar. Kalau mau 4 rakaat, niatnya di jamak, tidak kasar. Ulangi. Sudah memberi salam imam salat duhur, mau diikuti 4 rakaat, langsung saja 4 rakaat dengan niat salat asar di jama takdim. Jadi jama 4 rakaat, tapi kalau mau lakukan 2 rakaat sebut jama takdim kasar. Apa nama jadi kasar? Yang 2 dipendekkan, yang 4 dipendekkan jadi 2. Kecuali maghrib tidak boleh dipendekkan, tetap 3. Subuh tidak boleh, hanya 2. Asar, isya, duhur boleh. Insyaallah sudah sholat, tidak ada lagi di perjalanan salat asar karena sudah minta di jamak. Pulang ke hotel, makan siang, sudah itu ke kamar ambil kita punya segalanya, langsung naik ke mobil insyaallah. Sudah sempurna di mobil, kita berjalan 10 kilo dari luar di sini, ada namanya Masjid Bir Ali. Di Bir Ali kita turun semuanya. Kita akan salat sunat lagi 2 rakaat, namanya salat sunat ihram. Di depan sekalian ya. Sudah dalam kondisi pakai ihram semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Turun. Niatnya apa? Salat sunat ihram. Yang dekat itu bangunan. Salih sunnat al-ihram rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah Fatihah kuliah, rakaat kedua sudah Fatihah kul huwallah. Selesai, kembali di situ makin duduk bayi di tempat kita salat, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barulah kita berniat. Yang selama ini diniatkan berbulan-bulan dari Indonesia, itulah hari hari berangkatnya kita umrah. Mulai di situ niatnya. Apa niatnya? Bahasa Arabnya labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bisa juga nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia makin kalau tidak bisa bahasa Arab. Ku sengaja berihram melakukan umrah karena Allah. Itu yang paling ringkas. Ku sengaja berihram, bisa sengaja berihram tuh.
ku sengaja berihram melakukan umrah karena Allah. Selesai. Sudah kita berniat, kembali ke mobil. Pasti di mobil ada penjendela. Ayo kita ulangi niatnya kembali sebelum mobil berangkat. Kita ulangi. Ku sengaja berihram melakukan umrah karena Allah. Dilanjutkan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu terus membasahi lisan tak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Bapak Ibu, apa makna talbiyah ini? Kita ini seorang muslim diundang oleh Allah dari Indonesia datang ke sini. Diundang untuk berumrah, diundang berhaji. Semua kalimat jawabannya hanya satu. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah saya ya Allah. Inilah saya sultan ya Allah. Ya, itu maknanya labbaik. Inilah pribadiku ya Allah. Kutinggalkan rumahku, kutinggalkan mobilku, kutinggalkan anakku. Aku datang mau mendapatkan kemuliaan di sisimu ya Allah. Karena begitu. Kenapa tadinya dirubah pakaian tak? Puang ngaji pakai kain putih. Seolah-olah datang kepada Allah, inilah saya ya Allah. Aku rela. Kalau kamu ambil nyawaku, aku rela ya Allah. Aku sudah dibungkus dengan pakaian ihramku. Aku bagaikan mayat yang sudah terbungkus dengan kain kafan. Ibu dengan pakaian ihramnya. Inilah asliku ya Allah. Kalau memang engkau mau mengambil saya sekarang, silahkan, aku rela ya Allah. Karena itu memang hakikatnya pakaian ihram, pakaiannya orang yang menghadap kepada Allah. Seperti kita, keluarga di Indonesia meninggal. Itulah hakikinya orang yang dibungkus dengan kain kafan. Jadi subhanallah, inilah asliku ya Allah. Maka Allah bangga sekali. Oh, malaikat yang di langit, yang di bumi berkumpul. Coba lihat siapa itu. Itulah hambaku yang dulu waktu mau kucipta Adam, semua malaikat protes. Ya Allah, tidak usah ciptakan yang namanya manusia. Bikin ribut saja, bikin onar. Bertengkar gitu manusia. Tapi karena Allah melihat kita, subhanallah. Kita penerbangan dari Makassar 11 jam sampai di Madinah, sampai ke masjid ini, sampai kita berpakaian ihram menuju kepada Allah. Allah bangga sekali. Makanya dia panggil malaikat. Oh malaikat, coba lihat. Itu dulu kau bilang pertengkaran yang mau bikin onar, bikin pertumpahan darah. Coba kau lihat apa dibikin. Dia datang memuji saya. Karena Allah itu senang dipuji. Apa pujian tak? Labbaik Allahumma labbaik. Inilah aku ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Inilah saya ya Allah, datang mensyukuri nikmatmu. Karena nu kasih ke uang banyak ya Allah. Nu kasih ke rezeki. Inilah kubuktikan rezekimu ya Allah. Aku datang untuk berumrah. Coba kita ini digerakkan hati kita karena ada uang tak. Banyak orang yang mau berangkat umrah tapi mau lagi dong, tidak ada piwanta. Kita ini mau dan ada wanta dan sehat. Alhamdulillah selesai semua di Bir Ali, naik di mobil, perjalanan sampai di Mekah. Alhamdulillah kita sampai di Mekah. Seperti biasa dibagikan maki kunci kamar tapi harus dijaga ibu. Nomor pertama ibu-ibu. Ini ujian buat kita. Sejak kita di Bir Ali tadi sudah berniat nawaitul umratan wa ahramtu billahi taala, berlaku larangan ihram. Apa larangannya? Tidak boleh lagi dibuka jilbab. Siapa tahu tiba make, nak kasih make sisa kunci kamar tadi, iya, empaki. Oh tiba di kamarnya, sumpah aja na bambang ulungku. Kasih keluar ke jilbab, dikasih keluar ke rambut, kelihatan rambut. Tidak boleh sama sekali. Anakku juga tidak boleh biar anak. Suamiku juga tidak boleh biar suami. Inilah ujiannya orang ihram. Diuji karena Allah Ta'ala. Mampukah kita menjaga larangan ihram? Kalau mampu kita menjadi pemenangnya umrah. Kira-kira mampu jadi bu ya? Tahan, paling 10 jam ji. Sudah makin halul sebentar di Marwah selesai. Sini ke Pak. Kak Ani.
Ini Bapak Ibu ada peristiwa yang selalu di jam 6 ya. Boleh diabadikan silakan. Ini indah sekali. Jadi ini nih, kantornya di bawah masjid. Ada kantornya dikontrol dengan remote. Ini di remote sekalian langsung tertutup bersamaan. Kecuali ini yang ada dua. Ini percontohan dulu ini, beda remote-nya. Ini ada dua tadi di luar. Iya. Jadi seperti apa ya? Ada tuh kelelawar kalau mau bergantungan. Jadi ini luar biasa Bapak, Ibu. Kejadian keindahan yang terjadi di kota Madinah, khususnya di sekitar Masjid Nabawi. Ya, kita abadikan saja. Jadi tabe bapak-bapak karena kita baru bergabung lagi. Ya. Kita ada sedikit pemantapan pemberangkatan ke Mekah. Jadi insya Allah nanti hari Ahad kita mandi di kamar mandi hotel tak, namanya mandi sunnah ihram. Ya. Mandi sunnah ihram sekitar jam 10 pagi sebelum turun salat duhur. Sesudah itu mandi sunnah ihram, kita pakaian ihramnya memenuhi. Jadi sebelum berpakaian ihram, pakai harum-haruman parfum apa itu sunnah. Ya, pakai di badan tak. Ya. Sudah berpakaian ihram, kita lihat waktu, sudah mau masuk waktu, kita turun salat duhur. Ya. Sudah salat duhur, kita lanjut untuk salat asar. Dilakukan di waktu duhur. Ini namanya jamaah takdim. Karena dilakukan asar di waktu duhur. Artinya dimajukan ya asar ke duhur. Ditarik. Namanya dijama' takdim. Tapi kalau mau pendekkan asarnya 2 rakaat saja. Jama' takdim kasar namanya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sudah kita berniat di berali, apa tadi niatnya? Sengaja berihram melakukan umrah karena Allah. Bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya ada gitu di buku di mana kita. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Itu kita lakukan di Bir Ali. Sesudah berniat, alhamdulillah kita naik di mobil, baru kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tapi di saat sudah berihram tadi berniat,